Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala selalu panjangkan umur kita dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita. Kalau ada keluarga kita yang sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah. Kalau ada penyakit dalam tubuh kita, semoga dikeluarkan dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rizki yang halal dan rizki yang diberkahi. Dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat. Dengan niat semoga Allah menjaga kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga semua apa yang kita miliki, dihindarkan dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan niat i'tikaf sunat karena Allah Ta'ala, dan niat sebagaimana yang telah diniatkan oleh orang saleh ketika mereka belajar menuntut ilmu, ibtigaan wajillahi tabaraka wa ta'ala wa sawabihi wa kurbihi, ala hadhihi niyat wa ala ma nawabihi salafuna salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat, saimin saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang terakhir daripada bulan Ramadan hari ini, tanggal 30 Ramadan, yang sama-sama kita berpuasa pada hari ini, dan juga pada hari ini sebagian saudara-saudara kita mereka sudah berdahulu untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan selalu kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, insyaallah dan pasti sudah besok itu hari raya. Besok masih puasa itu kada boleh bagi kita, karena hari ini kita terakhir daripada bulan Ramadan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita ketahui, apa saja amaliyah, apa saja yang sunnat kita lakukan, yang sunnat kita kerjakan pada saat hari raya besok hari. Salah satu di antara yang dianjurkan adalah pada malam hari raya itu adalah ihya'u al-ihya, ihya'u lailatul fitri, yaitu menghidupkan malam hari raya dengan amal soleh, menghidupkan malam hari raya dengan kebaikan-kebaikan. Maka kita sangat menyayangkan ada sebagian kampung, ada sebagian tempat yang pada malam hari raya ba'astilah berkumpulan di kampung, ba'astilah berkumpulan di masyarakat, menyewa karaokean. Malam hari raya menyewa karaoke, menyewa biduan, ba'astilah. Dan itu memang ada. Ini sama aja kita ibaratnya panas setahunan, dapatnya hujan sehari, hilang. Maka di malam hari raya tersebut
kita usahakan. Kalau kada kawa ibadah, paling kada jangan bermaksiat. Kalau kita kada kawa ibadah kayak orang soleh, malam hari raya mereka menghidupkan dengan amal-amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan, dengan zikir kepada Allah, dengan hal-hal yang baik, paling kada kita menghindarkan daripada hal-hal yang tidak bermanfaat atau hal yang tersebut adalah maksiat kepada Allah, na'udzubillah. Maka di dalam malam hari raya fitrah kita dianjurkan untuk menghidupkannya. Wa aqalluhu, dan paling kurang kita menghidupkan malam hari raya fitrah itu bi salatil isya fi jama'atin, untuk menggawi sembahyang isya dengan berjamaah. Wal azmu ala salati subhi, dan berazam. Berazam itu artinya berniat hendak menggawi sembahyang subuh dengan berjamaah. Ini yang perlu kita ketahui, bahwasanya cara kita menghidupkan malam hari raya fitrah itu minimalnya pertama kita harus sembahyang isya berjamaah. Habis sembahyang isya kita harus ada azam, kita harus ada kehendak, kita harus ada keinginan bahwa kita hendak menggawi sembahyang fardu subuh berjamaah. Ini yang perlu harus ada di dalam jiwa kita. Berarti kalau orang itu tidak ada azam, aku jaya, atau kada ada sama sekali, kada ada niat hendak sembahyang subuh berjamaah, nah, maka orang itu bisa dianggap kada ihyaul lail. Nah, maka ini perlu kita tanamkan. Kalau kita sudah berazam, kalau kita sudah berniat untuk mengerjakan salat subuh berjamaah, kemudian ada uzur, ini nang baiknya azam itu. Misalnya kita hembah sembahyang isya, sudah tuntung sembahyang isya. Nah, apabila kita ada azam, ada keinginan di dalam hati kita bahwasanya nanti kalau sembahyang subuh hendak berjamaah, maka itu sudah dicatat kebaikan. Kalau misalnya ada halangan, ada uzur, yang kebetulan kita kada kawa empat sembahyang subuh, maka tetap dianggap orang itu sebagai orang yang menghidupkan malam hari raya fitrah tersebut. Ini minimalnya. Jadi imbah sembahyang isya kita berniat di hati, kita berkeinginan di dalam hati hendak menggawi sembahyang subuh berjamaah. Nah, kemudian yang dilanjutkan juga yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu orang bahari, apabila malam hari raya mereka tidak lupa untuk mengirimi kuitan, mengirimi keluarga, mengirimi dangsanak, mengirimi arwah-arwah mereka yang sudah meninggal dunia. Dan bagus lagi kalau malam hari raya menggawi sembahyang hadiah, menggawi sembahyang sunat mutlak. Dan keluarga kita yang sudah meninggal dunia, mereka yang sudah meninggal dunia, yang disebutkan oleh Rasul, orang yang berada di dalam kubur, orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal, kal gariqi, seperti orang yang tenggelam, seperti orang yang hendak lamas. Orang yang hendak lamas, orang yang hendak tenggelam, itu pasti orang tersebut minta tolong supaya jangan lamas. Nah, begitulah keadaan orang yang di dalam kubur, yang mana mereka itu kada lagi beribadah. Ibadah mereka sudah stop, ibadah mereka sudah terhenti. Maka pahala amal ibadah yang mereka lakukan di dunia itu ada yang mengalir, masih ada tetap mengalir. Salah satu di antaranya adalah kita mengirimi bacaan, kita mengirimi bacaan ayat-ayat Al-Quran. Maka bagus malam hari raya sembahyang mutlak, walaupun sembahyangnya surangan. Sembahyang mutlak itu sembahyang hadiah. Usalli sunnatar rak'ataini lillahi ta'ala. Kusembahyangkan salat sunat 2 rakaat
karena Allah Ta'ala. Habis maghrib kah menggawi, habis isya kah menggawi, atau tengah malam tabangun gawi. Nah, habis sembahyang ayatnya apa aja? Habis Fatihah ayatnya apa nang pian hafal? Kalau hendak ayat kursi rakaat pertama, rakaat kedua amanar Rasul. Ayat kursi kada hafal, amanar Rasul tapi pulait membacanya kepanjangan, maka baca ayat nang nyaman dibaca. Rakaat pertama habis Fatihah baca kuliah. Rakaat kedua habis Fatihah baca qul huwallahu ahad. Habis tuntung sembahyang zikir. Kayak kita bertahlil. Tuntung baca kita tahlil, baca zikir, baca salawat, baca istighfar. Habis itu di dalam doa kita, walaupun doanya bahasa Indonesia, ya Allah, ini amalan yang ulun amalkan mulai dari sembahyang tadi, ulun kirimkan pahalanya sagan kuitan nang ada di dalam kubur, sagan keluarga sambati ngarannya. Sambati ngarannya siapa-siapa nang hendak kita kirimi, supaya jangan berebut. Soalnya kalau kita berdoa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, itu dapat seberataan. Kalau kita khususakan misalnya ila ruhi adul, ila ruhi salihin, ila ruhi manyaatul misalnya. Nah, karena disebutkan ada sebuah kisah, ada seorang soleh, sidin itu bermimpi seakan-akan diperlihatkan orang yang sudah meninggal. Diperlihatkan ada orang yang sudah meninggal, ada orang yang sudah mati, itu berebutan. Orang yang sudah mati, orang sudah meninggal, berebut makanan. Tapi ada seorang ibu, seorang perempuan, sidin kada umpat berebut. Orang berbagi makanan, tapi sidin di pojok, di pinggir, itu kada umpat berebut. Sidin ada sudah talam surang, ada talam surangan yang sagan sidin. Nah, setelah beberapa malam, ternyata orang saleh ini bermimpi pulang. Bermimpi diperlihatkan lagi orang yang ada di dalam kubur. Pada malam yang berikutnya tersebut, sidin ini diperlihatkan bibinian yang tadi kada umpat berebut, akhirnya umpat berebut juga. Umpat juga makan lawan talam ampun orang. Nah, umpat juga berebut. Sekali ditakuni, kenapa pian semalam itu kada umpat berebut? Ada pian talam sorangan, dan malam ini pian umpat berebut juga. Ujar sidin, aku ada baisi anak. Anakku ini jadi kada berebut, aku dikirimi oleh anak. Dikirimi bacaan, dikirimi ayat Al-Quran, dikirimi zikir, pahalanya yang sampai kepada aku. Maka kata sidin, ini anakku sudah mati, anakku sudah meninggal, maka tidak ada lagi yang mengirimi kecuali orang muslimin. Nah, itu muslimin wal muslimat tadi. Maka ditakuni oleh orang soleh, anak pian di mana? Anak pian di mana bagana? Ujar orang soleh tadi menakuni lawan si bibinya tadi. Tuh, anakku tinggal di kampung itu. Inya tinggal di kampung itu, ngarannya Adul, ngarannya Abdullah. Datangi ke sana, ditakuni oleh kepada orang, adakah di kampung ini ngarannya Abdullah? Ujar orang, sudah meninggal, sudah wafat, sudah meninggal orangnya. Nah, ditakuni, apa gawiannya Abdullah ini? Ternyata gawian Abdullah ini berdagang. Berdagang, ujar orang, kalaunya kada ada orang nang menukar, Abdullah ini membaca Al-Quran. Nah, kalau kada ada nang menukar,
Abdullah ini membaca Al-Quran. Maka dengan itu ternyata seketika Abdullah sudah meninggal, kada ada lagi yang mengirimi sagan mamanya kecuali kaum muslimin wal muslimat. Maka bagus di malam hari raya itu kita berzikir kepada Allah atau kita bertahlil, yang mana pahalanya kita hadiahkan kepada orang tua yang atau keluarga kita yang telah meninggal dunia. Dan ini adalah apa yang dilakukan orang-orang bahari atau salafun salih. Dirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam hari raya kita disunatkan untuk menghidupkan malam hari raya dengan minimalnya sembahyang isya berjamaah, kemudian ada azam, ada keinginan, ada niat hendak menggawi sembahyang fardu subuh berjamaah. Kemudian yang juga disunatkan pada hari raya fitrah itu adalah bertakbir. At-takbiru min ghurubi samsi akhiri yaumin min Ramadan ila khurujil imam lis-shalah. Jadi takbirnya pada hari raya fitrah ini waktunya yang pertama itu adalah mulai habis maghrib. Jadi kalau sudah habis maghrib kita sudah disunahkan untuk bertakbir. Waktunya apabila sampai imam sembahyang. Berarti imbah sembahyang Id, imbah sembahyang hari raya itu kada bertakbir, tutup sudah takbir. Imbah tuntung sembahyang kada bertakbir. Imbah tuntung sembahyang berdoa khutbah. Kalau hari raya Idul Adha, imbah sembahyang bertakbir khutbah. Tapi kalau imbah hari raya fitrah, sembahyang berdoa khutbah. Nah, zuhurnya kada sunat lagi bertakbir. Asarnya kada sunat lagi bertakbir. Nah, ini yang pertama itu ngarannya takbir mursal. Jadi takbir mursal itu artinya takbir yang tidak terikat dengan waktu. Maksudnya takbir yang tidak dilakukan imbah tuntung sembahyang. Kalau Idul Adha itu takbirnya terikat dengan waktu imbah tuntung sembahyang. Maka disebutkan oleh para ulama, at-takbirul mursal fi Idul Fitri yabtadi'u min lailatihi. Jadi masuk daripada waktunya adalah min lailatihi, dari malam hari raya. Jadi malam hari raya sunat bertakbir. Bagi siapa yang bertakbir itu? Kullu min dzakarin, laki-laki, wa unsa bibinian, wa hadir, orang yang ada di kampung, wa musafir, orang yang dalam keadaan musafir, fil manazil, di rumah, atau kumpulan keluarga bertakbiran dulu. Sunat juga bertakbiran di rumah. Ya. Wa turuq, di jalan, wal masajid, di masjid, wal aswaq, di pasar, wa yusannu raf'us sauti bit takbir, dan sunat meninggikan suara dengan takbir. Maka sunat meninggikan suara banyaring dalam takbir ini. Kada apa-apa membuka salon. Tapi imbahnya jangan lagu dangdut. Pertama lagu takbir, imbahnya lagu koplo aja lagi. Lagu remek ini nang kada raminya. Pertama takbiran dulu, imbahnya bedangdutan. Ini nang kada raminya. Sunat meninggikan suara, menyaringakan suara, banyak-nyaringan pada saat takbir tersebut, karena untuk syiar. Wa yusannu raf'us sauti bit takbir lianna raf'as sauti idhar sya'airil 'id.
Karena mengangkat suara pada saat takbir izhar. Izhar itu artinya menampakkan sya'air al-Id, bahwasanya itu adalah suasana hari raya. Lakin al-mar'atu la tarfa'u sautaha, bagi perempuan, bagi bibinian, la tarfa'u sautaha, jangan mengangkat suaranya. Jadi kalau bibinian bertakbir, kada usah pakai mikrofon. Kalau bibinian bertakbiran, kalau di kota memang ada bibinian itu sembahyang di masjid atau sembahyang di langgar khusus bibinian. Nah, maka bagi bibinian itu takbirannya kada usah pakai mikrofon luar. Mikrofon dalam gak ada apa-apa, yang khusus didengarkan oleh bibinian. Nah. Kemudian ini yang perlu juga perhatian bagi kita, la yusannu takbir lailata Idul Fitri akibas salawati li'adami wurudihi. Tidak disunahkan takbir, tidak disunahkan. Jadi kada berpahala. Takbir lailata Idul Fitri, malam hari raya akibas salawat, imbah tuntung sembahyang. Jadi imbah sembahyang maghrib itu berzikir kayak biasa. Berzikir kita kayak biasa, baca zikir kayak biasa, amanah apa la ilaha illallah syarikalah. Kemudian zikir sampai habis tasbih. Nah, kalau sudah tuntung berdoa itu kada apa-apa lagi bertakbir. Habis sembahyang Isya berzikir kayak biasa. Nah, bertakbiran itu apabila kalau kita sudah tuntung apa? Berzikir, berdoa. Karena bedanya kalau Idul Adha itu langsung imbah assalamualaikum, assalamualaikum, itu sunnahnya untuk hari raya Adha. Tapi kalau hari raya Fitri itu imbah tuntung sembahyang itu kada disunahkan nang bertakbir tadi. Karena itu masuk dalam takbir mursal. Takbir mursal itu artinya takbir nang kada terikat dengan waktu. Nah, ini adalah takbir. Di dalam kitab Ibnu Qudamah fil Mughni disebutkan, wa jumlatuhu an yustahabba linnas izharut takbir. Disunahkan bagi manusia untuk menampakkan, untuk menyaringkan takbir pada dua malam hari raya, yaitu malam hari raya fitrah dan malam hari raya kurban. Di mana? Di masjid. Di mana? Di manazil, di rumah, ya, wa turukihim, dan di jalan-jalan. Jadi ada ngarannya takbir apa? Takbir keliling. Takbir berkeliling, keliling kampung bertakbiran. Nah, maka itu hukumnya sunnah. Kemudian yang juga lagi dianjurkan bagi kita yang dilakukan pada hari raya adalah yashra'ul igtisal qabla dhihab ilal musalla. Disyariatkan, dianjurkan al-igtisal, mandi sebelum kita berangkat ke masjid atau ke langgar. Dan waktunya mandi ini, waktunya mandi hari raya itu sangat panjang sekali. Waktunya masuk sudah mulai mandi hari raya itu adalah kalau sudah lewat tengah malam. Berarti pian kalau hendak jam 1 mandi hari raya boleh. Aku hendak mandi hari raya aja, berdahulu. Takutan kalau besok ada banyu. Jam 1 mandi sidin. Nah, jam 1 mandi hari raya, maka sudah gugur kesunahannya. Artinya sudah dapat pahala. Yang bagusnya itu mandi pas kita hendak tulak. Nah, dan waktunya mandi hari raya ini panjang, dari tengah malam sampai hendak masuk maghrib. Berarti imbah asar itu hendak mandi hari raya boleh. Aku jaga ada sempat mandi hari raya bisukan. Tengah hari mandi. Tengah hari kada sempat juga kamarian. Kamarian kada sempat juga imbah asar. Imbah asar kada sempat mandi hari raya. Bah maghrib pada kawal lagi. Karena itu sudah limpua sudah.
sudah lewat hari raya. Maka disunahkan mandi ini bagi semua orang. Nang hendak tulak ke masjid kah, yang gada hendak tulak ke masjid kah, lalakian kah, bibinian kah, nang anum nang tuha. Kecuali kalau orang garing, apabila garingnya tersebut menyebabkan apabilanya mandi garingnya bertambah, baik ke dosa mandi. Kalau wae tetap aku harus mandi aja, mandi aku aja. Sekalinya garingnya bertambah, mariab dingin, bertambah garingnya, bertambah panasnya, maka kada dianjurkan. Nah ini yang mandi sunat ini itu bagi semua orang yang kada ada halangan. Maksud kada ada halangan itu kalaunya mandinya menyebabkan garingnya bertambah, maka jangan dilakukan. Jadi dokter pian jangan mandi dulu. Namunnya pian mandi ini berbahaya. Garing pian bertambah, maka kada usah dipaksakan mandi. Kada usah dipaksakan mandi. Nah, itu semua orang mandi, yang sehat, yang sakit, yang sakitnya kada membahayakan, yang gila, yang sehat, lalakian, bibinian, orang haid dan sebagainya, atau orang junub. Junub misalnya berarti dua niatnya, mandi junub lawan mandi hari raya. Nah, dan mandinya tersebut nilainya berpahala. Niatnya seberatan sudah tahu, nawaitul ghusla di Idul Fitri. Jadi harus ada niat mandi hari raya. Kalau misalnya sahaja aku mandi itu kada gugur lagi kesunahannya. Nah ngarannya mandi itu banyak. Jadi harus ada menyebutkan hari rayanya. Sahajaku mandi hari raya Idul Fitri sunat karena Allah Ta'ala di dalam hati. Ada bisa bahasa Arab. Sahajaku mandi sunat hari raya karena Allah Ta'ala. Kalau misalnya sahajaku mandi karena Allah Ta'ala, itu kada gugur lagi kesunahannya. Karena ngarannya mandi itu banyak. Nah. Kemudian yang juga dianjurkan bagi kita pada hari raya adalah yustahabbu at-tazayyun fil idaini fil libas. Dianjurkan untuk tazayyun. Tazayyun itu artinya berhias, berhias-hias, berindah-indah. Fil idaini pada dua hari raya, fil libas pada pakaian. Ya. Kalau ada nang baju hanyar dipakai. Ya bedanya antara hari Jumat lawan hari raya itu. Kalau hari Jumat itu sunatnya pakai nang putih-putih. Tapi kalau hari raya sunatnya pakai nang hanyar. Untuk warnanya kada ditentukan harus putih atau apa. Yang penting hanyar. Kada kawa baju hanyar tapi hanyar. Kada kawa tapi hanyar, kopiah hanyar. Kada kawa baju hanyar, kopiah hanyar, yang penting berbaju. Mun kada berbaju habis sama. Kok kada ada baju hanyar aja, kopiah hanyar kada ada, salawar hanyar kada ada, nang penting berbaju. Mun kada ada berbaju ya. Nah, kada apa-apa kada baju hanyar, kada apa-apa kada baju hanyar. Karena kada wajib juga kita pakai baju hanyar, itu hukumnya sunat. Nah, maka dianjurkan bagi kita, bagi nang ada berisi baju hanyar atau baju nang baik, baju nang bagus itu dipakai. Kalau orang Arab itu kalau memakai baju, memakai tapih itu capnya kada dipacul. Itu orang Arab itu bangga di Tarim itu orang Arab pakai tapih anunya kada dipacul. Apanya tuh? Capnya. Yang tulisan sarung cap gajah duduk itu kada dipacul. Mereka bangga banyak banyak cap karena menunjukkan itu baju hanyar. Nah. Kemudian yang juga dianjurkan bagi kita pada hari raya adalah al-aklu qabla al-khuruj ila al-musalla fi Idul Fitri. Kita disunahkan untuk makan. Jadi imbas subuh kah makan boleh. Hendak makan kurma boleh juga. Hendak makan nasi boleh juga. Yang bagusnya itu kita kayak berbuka puasa. Buka puasa kita pakai apa? Buka puasa pakai apa? Pakai kurma. Nah, maka bagus kita
memakai korma juga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pada waktu pagi hari raya fitrah, beliau karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta yakula tamarat. Rasulullah kada pergi untuk sembahyang Id kecuali Rasulullah itu makan. Jadi terserah kita hendak makannya apabila, yang penting kita makannya hendak sebelum tulak ke masjid, kita harus membatalkan. Artinya kita tuh dalam keadaan kada berpuasa, dan itu hukumnya sunat dan dapat pahala. Kemudian adhihab ila salah min tarikin wal audah mila tarikin akhar. Kita tulak jalan satu, bulik jalan lain. Tulaknya jalan sini, buliknya jalan situ. Itu kalau memang ada dua jalan. Namun kita ini jalan sebutingannya. Sebutingannya jalan. Itu pang jalan ke masjid ini. Kecuali ada jalan lain. Jalan sini kawa, jalan situ kawa, maka tulaknya itu cari nang paling jauh jalannya. Buliknya jalan lain pulang. Nah, tujuannya apa? Supaya batamuan dengan orang, sehingga bisa bersalam-salaman, saling memaafkan. Diri dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang dianjurkan bagi kita. Di antaranya lagi adalah yustahab ayyadhaba ilal musallal id masyian la rakiban. Wa idza dhahaba rakiban fala haraja. Disunahkan untuk pergi ke masjid dalam keadaan berjalan. La rakiban, kada berkendaraan. Berjalan sunatnya. Wa idza dhahaba rakiban fala haraja. Tapi kalau tulak bersepeda motor juga kada apa-apa juga. Ini bagi nang kawa berjalan. Kalau misalnya kejauhan, datangnya bepaluhan, kalapahan, berarti ngalih. Nah, jadi terserah aja, hendak bersepeda motor, hendak bersepeda, hendak berjalan. Tapi yang paling afdal, yang paling baik, itu dianjurkan untuk berjalan batis atau berjalan kaki. Dirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sunnah-sunnah yang dilakukan pada malam hari raya, yang dilakukan pada siang hari raya, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita dan amal ibadah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disihatkan badan, dimurahkan rezeki, dan kita insyaallah mudah-mudahan bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyat wa ala ma nawabi salafun salih. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alaihi wa sallimu taslima. Allahumma